والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات إن الله يرزقنا العلم والعمل واحفظنا من الزيغ والزلال أن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرون من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة أن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك البطوء والبلوغ والرسول وصلاح الجسد والروح توبة النفس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحي بداننا سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن وهو أصدق القائلين ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم إلى آخر الآية. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis semacam ini mendapatkan cucuran rahmat, barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Semuanya para malaikat itu ya, membentangkan sayapnya karena ridha, karena senang dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Ridhonya malaikat itu berarti dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita ini talibul ilm. Jadi ridhonya maksudnya ya, malaikat sedang mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah mereka yang menuntut ilmu. Maka kalau malaikat yang berdoa, maka istijabah doanya mustajabah.
insyaallah ya kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, talabur rahmah minallah. Ridhonya malaikat berarti minta rahmat kepada Allah buat kita. Makanya di majelis ini insyaallah turun rahmat, turun barokah, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita maka majelis ini menjadi harum semerbak. Dan Habib Ali di dalam Simtud Durar Maulid Al-Habsi mengatakan wa min nashri bihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahabil. Dalam rawi tersebut dijelaskan oleh Habib Ali Muhammad Husain Al-Habsyi, dan harum semerbaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila jalan, maka jalan yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi harum semerbak. Ya, lewat jalannya harum, rumah-rumah yang pinggir kiri kanan jadi harum juga. Ya, berkat semerbaknya, wanginya Nabi kita Muhammad SAW. Dan dengan menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka majlis-majlis itu dan haflah-haflah itu, tempat perayaan itu menjadi harum semerbak. Ya. Bahkan kata ulama, mulut kita jadi wangi karena berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan ayat yang kita baca. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka belajar dari Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut itu yang lalu diterangkan, ya. Ada yang bilang 2 malaikat, ada yang bilang 2 hamba saleh. Ya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan dia bukan malaikat, tapi rajulain salihain, 2 laki-laki yang saleh, tampan lagi. Ya. Ya, kalau Nabi Yusuf tampan tuh, sehingga para manusia mengatakan mahadza bashar illa malakun karim. Ini sih bukan manusia nih, ini malaikat. Jadi Nabi Allah Yusuf begitu gantengnya itu, orang saat itu bilang ini bukan manusia nih, ini malaikat. Maka kalau ditamsilkan dari itu, jadi ini Harut wa Marut ini karena salehnya, karena cakepnya, jadi orang anggap dia malaikat juga. Oke, Ibnu Abbas mengatakan bukan malaikat, tetapi ya dua orang yang saleh, yang kebetulan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang sihir, tapi dia enggak ngajarin, kecuali dia bilang dulu sama yang mau belajar, jangan kalau kalian pelajari ini jadi kafir, ya. Maka mereka mempelajarinya dari Harut wa Marut itu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, sesuatu ilmu yang dapat memisahkan antara seseorang dengan istrinya, antara istri dengan suami, antara suami dengan istri. Ilmu jahatnya nih. Ya. Jadi suami istri itu bisa dipisahin, bisa cerai, enggak boleh kan? Ya. Kalau ada orang mau datang mau cerai aja, itu
pengadilan agama itu hakimnya nasehatin, kalau bisa jangan cerai. Masih ada gak solusi? Masih ada gak jalan keluar supaya perkawinan Anda dipertahankan? Karena kesian apalagi lu punya anak. Dinasihatin dulu. Tapi kalau bersikukuh mau cerai juga dan alasannya memang kuat bahwa perkawinan ini tidak dapat dipertahankan. Kalau dipertahanin bakalan ini jadi madarat. Entah lakinya madarat atau istrinya madarat. Nah, itu baru. Nah, kalau semata-mata dengan ilmu sihir, wah ini ada orang suami istri mesra banget, rumah tangganya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, gua nggak demen nih, wah dikerjain sama dia. Nah itu ilmunya nih ilmu sihir, bahaya. Makanya mempelajari hukumnya haram, praktekin kafir. Ya. Datang mendukun percaya, man ataka hinan wasaddagahu faqad kafar. Siapa orang yang datang kepada dukun dan membenarkan ucapan dukun, sungguh dia telah kafir. Hati-hati, nggak boleh datengin dukunnya, kecuali dukun beranak. Dukun beranak nggak apa-apa. Dulu, sekarang kan bidan ya. Orang dulu kan lahir di dukun ya. Bi ayyabghadha kullan ilal akhar. Dengan cara dia membuat marah terus satu sama lain. Suami dibikin marah sama istri, istri dibikin marah sama suami. Ribut. Bahaya. Tapi kalau rumah tangga yang selalu melaksanakan sholat, baca Quran, zikir, wah aman gitu. Ya. Apalagi diperdengarkan Quran di rumahnya. Ya. Fa'inal baital ladzi yuqra'u fihi al-Quran, maka sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Quran. Suaminya baca Quran, istrinya baca Quran. Kalau nggak megang ya memperdengarkan aja. Ayat-ayat pendek, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah. Kalau hafal Yasin. Hafal nggak Yasin? Ya, saya Yasin dong nggak hafal. Yasin. Jangan ragu jawabnya itu. Hafal nggak Yasin? Hafal Ustaz, Yasin. Hafal nggak surah Yasin? Seluruhnya? Aduh, mikir-mikir. Kalau hafal baca, nggak kudu megang Quran, hafalan. Kalau rumah kita sering tuh pagi ada suara Quran, siang, sore, malam gantian baca gitu. Kalau mau terserah deh, mau suaminya terus, mau istrinya terus terserah. Ya. Yagillu syarruhu wa yaksuru khairuhu. Maka rumah itu yang dibacakan Quran, sedikit keburukannya, banyak kebaikannya. Banyak. Ya. Setan nggak demen. Setan lari terbirit-birit, tunggang langgang. Ya. Iya. Cepirit-cepirit. Kalau dengar suara Quran, apalagi dengar suara apa tuh namanya? Ayat kursi. Wah. Tapi dia ngintip lagi. Udah sepi nih, nggak ada nih. Udah beberapa jam, wah kadang baca lagi. Masuk lagi dia. Suaminya baca lagi, buang, ngerem lagi, balik lagi, nggak ada yang baca. Anak yang kecil, alif ba ta, buang nggak balik-balik. Kenapa lu nggak balik-balik? Gue serem ya Batak katanya. Alif Batak katanya, Batak. Takut dia Batak. Ya. Nah kalau rumah yang tidak dibacakan Quran,
Kebalikannya tuh banyak keburukan. Ada aja deh, ada yang keburukan. Terbentar berantem laki bini, nggak urusan apa berantem, urusan terasi, urusan garam, urusan berantem, ya. Sikut-sikutan terus, gampang tersinggung, ya. Ntar dia yang dihembusin, gitu, yang mana aja, ya. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بأن يغض كلا إلى الآخر وما هم أي سحرة بضارين به بالسحر min ahadin illa biiznillah, dan tiadalah mereka tukang sihir dapat membuat madarat dengan sihirnya tersebut, ya, kepada seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka kalau takut sama dukun, jangan lari ke dukun. Kalau takut disantet, jangan lari lagi ke tukang santet. Takut dipelet, jangan lari ke tukang pelet, minta perlindungan, jangan lari kepada Allah. Cukup kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Mau tidur baca kulhu, al-falaq, an-nas, ayat kursi, ya, baca. Lindungin badan kita, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqa, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Usap seluruh tubuh kita. Baca lagi, ulang lagi, usap lagi, tiup, usap. Baca lagi yang ketiga, tiup lagi, usap lagi. Enggak bakalan. Mau dia rajanya dukun, pimpinan umum hebat ya, enggak bakal mempan karena kita sudah minta perlindungan kepada Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Itu surah yang diyakini oleh para ulama-ulama itu bentengnya dari segala kejahatan, sihir dan lain sebagainya. Baca. Jadi nggak bisa tukang sihir itu membuat madarat, ya, kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sesuatu yang dapat membuat madarat mereka di akhirat. Dia pelajarin dosa gede, dia amalin kafir, berarti orang matinya naudzubillah masuk neraka. Neraka apa neraka? Neraka. Ya, neraka apa neraka? Neraka. Orang Betawi dasar. Neraka. Kekal selama-lamanya. Karena dia kafir kan? Kalau orang mukmin yang asi, maksiat bisa dibebasin. Mukmin yang maksiat meninggal masih banyak dosanya, tapi meninggal dalam keadaan iman, banyak dosa, dihukum, tapi entar dibebasin. Itkun minan nar, bisyafaatin nabi, bisyafaatis aulia, syafaatil ulama, bisyafaatil mukmin. Bisa aja dengan syafaat Rasul, syafaat para wali, syafaat para orang saleh, syafaat ulama, syafaat orang mukmin saudaranya, bisa. Ya dapat. Tapi kalau kafir, siapa yang mampu memberikan syafaat? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznillah. Siapa yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat di sisi Allah
kecuali dengan izin Allah. Nah, Allah nggak izinin syafaat buat orang kafir. Enggak diizinin sama Allah memberikan syafaat kepada orang kafir. Kalau syafaat kepada mukmin boleh. Ya. Inna min ummati man yashfa'u lil fi'ami minan nas wa minhum man yashfa' lil qabila wa minhum man yashfa' lil asba wa minhum man yashfa' lil rajul hatta yadkhulul jannah. Kata Rasulullah, umatku itu ada yang mampu memberikan syafaat sekelompok besar manusia. Umatku, kata Rasulullah. Wa minhum man yashfa' lil qabilah, ada juga yang mampu memberikan syafaat qabilah saja. Jawa, Sunda, Batak, qabilahnya. Kan gobail gitu. Ada qabilah. Kalau di Arab kan ada qabilah. Suku. Ya, kita kan ada suku juga. Betawi, Jawa, Sunda, apa lagi? Batak, apa lagi? Ambon, Maluku, apa lagi? Banyak suku. Beragam-ragam suku. Dan punya khas tersendiri. Ya. Punya khas tersendiri. Nah, ini mesti dijaga nih, tradisi ini jangan dihilangin. Ya, kita orang Betawi tradisi jangan dihilangin. Selama nggak bertentangan dengan syariat, jangan dihilangin tradisi kita. Ya, mau dalam hal apa? Kawin, nikah, ada tradisi namanya. Betul nggak? Lebaran, ada tradisinya orang Betawi itu. Main bawa-bawain kue. Enggak, Lebaran. Bawa-bawain kue kaak. Kue apa lagi? Iya. Piring ditutupin serbet, anaknya suruh bawain tuh, mak iyo, ya bawa. Assalamualaikum dari mak, ayo sebentar, ya, nggak kosong pulangnya diisi lagi, dilihat, wah dibawain kue kaak nih, gue isi kue bangkit, bener nggak? Cakep ya tuh. Maka orang sekarang dibawain isinya kosong. Bawain makanan sebaskom. Pulangnya kosong. Orang sekarang. Oh dulu enggak. Kapaah itu namanya itu. Saling balas membalas. Saling ngimbangin kebaikan. Nah itu salafus saleh itu. Diamalin orang Betawi kita. Jawa juga begitu barangkali ada tuh main bawa-bawaan. Nikah gitu juga ya, ada adat roti buaya. Mun payaknya enggak ada buaya. Ada enggak payak? Iya. Buaya. Kenapa roti buaya? Enggak roti kambing gitu ya. Roti ikan koi apa? Koi. Tapi roti buaya. Kenapa mesti buaya? Bikin gampang. Buaya itu kawinnya sekali. Dia kalau udah kenal pasangannya, udah nggak mau lagi. Begitu maksudnya. Kayaknya. Kalau lo mau calon kawin lagi, jangan mau buaya. Gue mah nggak begini, nggak kayak buaya gue. Gue mah nggak kayak buaya. Gue mah bakal kawin 4 kali. Ya, kalau udah terlanjur bahwa itu mesti komitmen itu. Kan simbol tuh ya. Bahwa kawinnya cuman pasangannya cuman seumur hidup. Nah kalau mati keranjang masa buaya roti buaya. Ya. Tapi kenapa jadi sesuatu yang jelek ya? Buaya darat lu langsung. Rasa lu buaya lu gitu ya. Padahal buaya bagus. Ya. Kalau bilang buaya lu dasar buaya, lu buaya darat. Buaya darat apa maksudnya itu? Lintai darat ya tuh kayak rentenir ya. Wangisep. Yes. Ya Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum bil akhirah wa la yanfa'uhum
nggak bikin manfaat mereka, malah bikin madarat di akhirat. Wa huwa sihr. Itu sihir nggak manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka Yahudi mempelajari, ya, dan sungguh orang Yahudi itu mengetahui, alimu mengetahui orang Yahudi. Laman ishtarahu, bahwa orang-orang yang memilih ya ilmu sihir, ngebuang kitab Allah, malahu fil akhirati min khalaq, enggak ada bagian di akhirat. Yahudi tahu, orang-orang Yahudi Bani Israel tahu kalau mereka memilih sihir, ngebuang kitab Allah, ini bakalan enggak dapat bagian di akhirat, enggak bakal masuk surga, enggak bakal dapat ridha Allah, ya. Gak ada bagian di surga. Tapi dipilih juga, tahu dikerjain juga. Orang tahu dikerjain juga, namanya bego kuadrat. Iya dong, bodoh kuadrat namanya. Tahu salah lu kerjain juga, namanya bodoh kuadrat. Kalau nggak tahu salah dikerjain, ya nggak tahu. Hah? Dia nggak tahu salah nih, itu kerjain, namanya apa itu? Hah? Nggak tahu. Ya nggak tahu, tapi tahu dikerjain, ya bego namanya. Udah tahu udah kerjain, ya. Udah tahu udah kerjain juga, udah tahu salah udah kerjain juga. Wala bisa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh alangkah buruknya, ya, terhadap diri mereka. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka tahu, ya, secara benar atau hakikatnya. Ma yasiruna ilaihi minal azab, ya, ma ta'allamu. Kalau dia tahu hakikatnya tuh, mereka bakalan kembali mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Balik ke akhirat, nggak masuk surga, masuk neraka, dapat azab. Kalau hakikatnya dia tahu, maka dia nggak bakal pelajari. Ya. Jadi mempelajari ilmu sihir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu bikin bahaya bagi agama kita. Maka jangan mempelajarinya, apalagi ngamalin. Datengin juga jangan. Datengin tukang sihir, datengin dukun, tukang santet, tukang telu, apa aja deh yang sejenis dia tuh, kahin, ya, kahin. Maka hukumnya haram. Percaya ucapannya, kafir kita, kafir. Bukan dosa besar, kafir hukumnya. Datang doang, kagak percaya, dosa juga. Datang kagak percaya, datang gitu, ngobrol sama dia, ngobrol, nggak percaya, itu aja udah dosa besar. Tapi kalau datang kemudian mengimani apa ya, percaya ucapan dia, kafir. Auzubillah min. Ya, beda sama orang pinter, beda, ya. Dia tetap pakai syariat, karena sebagaimana Abdul Muthalib datangin ulama orang pinter, bukan dukun. Abdul Muthalib ngimpi setelah sulbinya ini dititipin nur Nabi kita Muhammad SAW. Kan nur ini, nur Nabi berpindah-pindah dari Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, gitu ya. Fatanaqala hadzan nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim hatta awsalathu yadul ilmil qadim ila man khassasathu bitakrim abihil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib zil gadril azim. Pindah-pindah nih nur Nabi Muhammad dari sulbi Adam ke sulbinya Nuh, ya. Nur pindah ke sulbi Nabi Adam, Nabi Adam bisa masuk surga. Nur pindah ke Nabi Nuh, Nabi Nuh selamat daripada banjir besar. Pindah ke sulbi Nabi Ibrahim, kagak mempan dibakar Namrud.
lemparin ke lautan api yang dibuat ame Namrus, nggak mempan. Allah bilang ame api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kau dingin. Tapi dingin yang nyelamatin, bukan dingin yang bikin nggak selamat. Di kutub utara dingin banget, bisa mampus gitu ya. Masuk lemari gudang es, dibuka baju gitu, masukin di temperaturnya 100 derajat, beku ya. Itu dingin nggak nyelamatin. Tapi ini kuni bardan wassalaman. Jadi apa namanya itu? Dingin yang menyelamatkan. Suejuk. Nah, kata orang Jawa, suejuk. Wah, orang ada aja ahli hikmah tuh, ambil tuh ayat, diamalin. Amalin. Ya naru kuni bardan wassalaman. Wah. Nah, boleh gak ngambilin Quran? Boleh nggak? Tapi niatnya nggak bagus tuh. Biar nggak mempan dibakar. Udah setahun 2 tahun nyobain dulu kompor gas dulu ya kayak ces pantatnya. Kalau masih berhasil oh berarti nggak berhasil amalannya. Kurang yakin. Jangan begitu. Ya, itu ayat nerangin kepada kita bahwa Allah selamatin Nabi Allah Ibrahim. Api dibuat. Mau pindah lagi tuh nurnya ke sulbi Ismail. Nggak jadi disembelih. Pindah tuh terus sampai kepada sulbi Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Ngimpi. Dalam mimpinya dari sulbinya itu keluar 4 rantai. 4 rantai. Rantai yang 1 naik sampai nembus langit 7. Rantai yang kedua terus ke bumi, tembus. Rantai yang ketiga ke Maghrib, barat. Yang rantai keempat ke Masyrik. Bangun tidur. Bingung dia, apa ini takbir mimpi ini? Keluar rantai dari sulbinya. Datang ke orang pinter. Nah, orang pinternya bukan dukun di situ, ulama saat itu. Ulama. Ya, kalau Bani Israel ada ulamanya namanya akhdar. Ya. Kalau orang itu rohib itu ya, rohib. Datang. Kata ulama saat itu akan lahir dari sulbimu itu cucumu yang namanya terkenal di langit, bumi, timur, barat. Terkenal. Padahal padahal Abdul Muttalib dia sempat nazar. Anaknya udah 9. Kalau saya punya anak yang ke-10, saya mau sembelih. Punya anak ke-10, kalau saya diberikan anak 10 sama Allah, saya bernazar, saya mau sembelih gitu. Dapat anak 10, yang terakhir Abdullah. Abdullah ganteng banget. Abdullah ganteng, bapaknya Rasulullah ganteng. Kok bisa ganteng? Ada nur Nabi pindah di situ. Dari sulbi Abdul Muttalib ke rahim bininya pindah ke sulbi Abdullah. Nur Nabi kita Muhammad. Iya pantas ganteng banget Abdullah. Umur 17 kalau lewat perempuan-perempuan kota Mekah, ileran tadi. Di alam khayal semuanya kalau Abdullah lewat. Mudah-mudahan Abdullah jadi suami saya jadi istrinya Abdullah ya Allah. Gitu. Perempuan semuanya kalau melihat Abdullah ganteng. Kalau malam lewat kakinya lah tuh, mata kakinya lah. Ada nur Rasulullah. Bukan wajahnya bercahaya, mata kakinya. Abdullah ganteng. Tapi hari kan dinikahkan sama Aminah. Nah ketika nazarnya itu pengen dilaksanakan, dikocok. Keluar lagi Abdullah. Dia sayang sama Abdullah. Masukin lagi. Kocok lagi. Keluar lagi Abdullah. Masukin lagi. Kocok lagi. Mudah-mudahan
Abu Lahab. Ya. Kan anaknya banyak, Abu Lahab, Hamzah, Abdullah, Abu Thalib ya. Abdul Muthalib anaknya diantaranya Hamzah, ya. Abu Lahab, ya. Abu Jahal enggak, Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya siapa? Abdul Uzza. Abdul Uzza. Diberi gelar oleh Abdul Muthalib dengan Abu Lahab karena wajahnya itu merah bersinar, cakep. Cakep Abu Lahab. Maka diberi gelar sama Abdul Muthalib namanya dipanggil Abu Lahab. Kobar-kobar gitu, cakep, merah-merahan. Tapi kan akhlaknya jelek, nggak beriman sama Rasulullah ya. Ada orang mukanya bentuknya bagus, tapi akhlaknya jelek. Ada orang jelek, tapi akhlaknya bagus. Milih yang mana? Nah, kalau Abu Lahab itu wajahnya bentuknya bagus, tapi akhlaknya. Keluar lagi Abu Lahab lagi. Akhirnya kembali lagi ke orang pinter. Bagaimana cara batalin nazar? Karena keluarnya Abdullah terus. Akhirnya itu orang pinter bilang, bisa kau batalkan nazar dengan syarat kau sembelih 100 ekor onta. Bukan 100 ekor sapi. Bukan 100 ekor kambing, 100 ekor berapa harganya satu onta. Biarin. Dia keluarin duit, habis hartanya itu buat beli onta 100 hanya untuk nyelamatin Abdullah, nggak jadi disembelih, nggak jadi nazar. Karena sayangnya kepada Abdullah, ada nur Nabi Muhammad di surganya. Makanya Rasulullah bilang, ana ibnu zabihain. Saya ini anaknya 2 sembelihan. Yang pertama kakek saya Ismail mau disembelih, yang kedua Abdullah digagalin dengan kafarat 100 onta. Kalau kagak disembelih. Ana ibnu zabihain. Ismail yeah. You know? Yes. Nah, ini Nabi kita Muhammad. Ya mudah-mudahan kita nggak pelajari itu ya. Tapi kalau lari ke orang pinter, ulama, nggak apa-apa. Kita mau punya anak, namanya siapa? Ya, datengin ulama, minta nasihat ulama. Boleh gak namanya ini? Apalagi ulama itu ahli palak. Kalau ahli palak bisa ngitung nama yang pantas. Ya, kalau saya nggak bisa tuh, bukan ahli. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha namun 'alaiha biha namut insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah karami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم أكرمنا بالتقوى أجمنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.